Assalamualaikum semesta, Caca, Ning, adik. Ini Bapak, semoga ketika mendengarkan ini kalian sehat, sudah makan, happy. Bapak memutuskan untuk berkirim surat ke kalian dalam bentuk video karena ternyata banyak sekali hal yang pengen Bapak sampaikan ke kalian, pengen Bapak lakukan bersama kalian, tapi sulit waktunya karena kalian di Surabaya dan Bapak ngantornya di Jakarta. Mungkin kalau di total sejak kalian lahir bisa jadi cuma setengah atau 2/3 dari umur kalian ketemu sama Bapak itu. Karena sejak kecil Bapak memang pekerjaannya mengharuskan keluar kota. Bahkan mulai tahun 2021 Bapak bikin usaha dan berkantor di Jakarta. Misalkan kita video call juga paling cuma nanya-nanya yang ringan-ringan saja, kayak sekolah, gimana ngajinya, terus sudah makan apa belum, hari ini ngapain aja, lihat adik joget-joget. Jadi nggak bisa ngobrol yang lebih banyak gitu. Mungkin banyak hal yang pengen kalian tanyakan juga nggak bisa ditanyakan karena kita berjauhan, nggak gampang buat ngobrol gitu kan. Padahal masa kecil gini nih penting buat kalian. Bapak itu ada, hadir dan nemenin. Kalian nggak cuman sama bunda tapi juga bisa main sama bapak. Sebelum kalian nanti mulai remaja, mulai punya teman sekolah, teman di luar, terus kalian punya idola atau teladan atau guru-guru yang mengajarkan banyak hal buat kalian, harusnya di awal itu ya bapak dan bunda yang menjadi teman dan menjadi guru kalian. Bukan hanya karena situasi kita sering berjauhan ya, tapi seringkali juga kalaupun pas ada di Surabaya, Bapak juga bingung mulainya ngomong gimana, kecuali sengaja momennya untuk kita ngobrol kan sama Caca, sama Ning atau adik mungkin gitu. Ya karena ini kan ya baru pertama kalinya Bapak jadi bapak. Setelah jadi anak, sekarang Bapak jadi bapak. Sedangkan menjadi orang tua atau menjadi bapak itu nggak ada sekolahnya, nggak ada bukunya, nggak dikasih waktu buat latihan dulu. Kalaupun ada sekolahnya misalnya, atau ada buku tentang menjadi orang tua, atau ada bimbingan, Bapak kok ngerasa itu cuma 1% dari keseluruhan menjadi orang tua. Bisa jadi juga kasusnya kan berbeda. Yang nulis buku anaknya seperti apa, yang ngajarin parenting kerjanya nggak jauh-jauhan, ya kan? Jadi setiap keluarga itu unik, setiap keluarga itu punya caranya sendiri-sendiri. Tiap bapak juga unik. Bapaknya semesta ini ya unik juga. Begini caranya belajar menjadi orang tua untuk bapak. Kesandung, jatuh, bangun lagi. Ke anak salah, minta maaf, bapak berusaha perbaiki. Coba lagi, salah lagi, ulang lagi. Ya gitu terus. Bukan cuma sampai nanti kalian remaja,
Karena ketika kalian remaja ya itu baru pertama kali Bapak punya anak remaja. Nanti beranjak remaja ke dewasa ya itu pertama kali Bapak punya anak remaja ke dewasa. Jadi rasanya kalau menurut Bapak sampai akhir hayat ya Bapak akan hanya bisa berusaha dan belajar jadi orang tua yang baik, jadi Bapak yang baik. Ya semoga di akhir hayatnya Bapak itu lah yang tercapai. Semoga surat-surat, Bapak bilangnya surat tapi bentuknya video ya. Tapi sebetulnya video ini juga apa yang Bapak katakan itu Bapak tulis dulu ini. Sebetulnya ya surat, tapi Bapak videokan, Bapak sampaikannya langsung. Zaman sekarang, mungkin kalau zaman dulu ya nulis surat di kertas, kirim, yang baca membayangkan orangnya ngomong sambil dibaca tulisannya gitu. Memang romantis, tapi kalian gen alpha ya, yang lahir taunya handphone itu nggak ada tombolnya, langsung layar saja. Taunya bisa video call, kan telepon dengar suaranya aja. Jadi ya Bapak berkirim suratnya seperti ini. Ya semoga surat-surat Bapak nanti bisa Bapak jadikan video semua, biar kalian juga gampang nerimanya, nyarinya gampang, nggak perlu nyimpen-nyimpen, bisa dilihat sewaktu-waktu di handphone, di jalan gitu. Atau mungkin ketika kalian kangen Bapak gitu bisa diputar lagi. Atau misalnya nanti dari surat-surat Bapak ini kalau diulang lagi, didengarkan lagi, ada hal-hal yang mungkin pernah Bapak sampaikan di surat itu yang relate, yang berhubungan dan mungkin nyambung dengan apa yang sedang kalian hadapi. Mungkin yang Bapak sampaikan sekarang kalian belum ngerti, kalian masih 8, 10, 12 tahun ya kan. Jadi ada yang sudah Bapak sampaikan, ada yang sudah Bapak ceritakan, kalian belum ngerti maksudnya, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa dengarkan lagi, bisa lihat lagi hal-hal apa yang mungkin Bapak sampaikan yang bisa kalian jadikan pelajaran ketika kalian menghadapi sesuatu suatu saat nanti, waktu remaja, waktu dewasa, atau mungkin ketika kalian punya anak itu, nanti ketika kalian menikah itu kalian bisa dengerin lagi. Soal kenapa video, sebetulnya kalau soal foto video itu atau merekam momen itu Bapak malah belajar sama Bunda. Dari zaman sebelum menikah itu Bunda itu sudah foto-foto, video-videoin momen gitu. Memang sukanya begitu Bunda. Bahkan Bapak itu pernah bilang ke Bunda, ngapain sih kok sibuk foto-foto, ngapain sih kok video-videoin, bukannya malah menikmati momen itu gitu kan. Momen itu kan dinikmati biar berkesan, terus diingat-ingat dalam hati gitu kan, living the moment nih istilahnya. Nah, meskipun Bapak sampai sekarang lebih suka begitu, tapi Bapak bersyukur Bunda ngerekam dan memfoto kalian mulai kecil sampai sekarang, mulai bayi, mulai masih di perut sampai sekarang, mulai dari baru lahir masih merah, belum 1 jam keluar dari perutnya Bunda sampai sekarang itu. Bapak bersyukur Bunda melakukan itu, karena ya itu tadi, sejak kalian kecil Bapak lebih sering kerja di luar rumah, sehingga pasti banyak momen-momen, banyak hal-hal yang Bapak nggak tahu. Bapak taunya lewat fotonya Bunda, lewat video-video yang Bunda ambil gitu. Makasih ya Bun. Itulah kenapa surat-surat yang Bapak tulis ini akan Bapak bentuk video. Apa isinya surat-surat yang Bapak nanti? Macam-macam. Mulai dari cerita Bapak selama di Jakarta, baik waktu kerja ataupun di luar jam kerja.
Jadi kalian tahu juga kesehariannya Bapak kalau pas nggak di rumah. Terus mungkin Bapak juga akan cerita-cerita tentang pengalamannya Bapak, teman-temannya Bapak, kejadian-kejadian yang pernah Bapak alami, pemikiran-pemikiran yang Bapak punya tentang berbagai hal, tuh supaya kalian juga tahu. Karena mungkin ketika nanti di Surabaya juga kita akan berinteraksi dengan hal lain, melakukan banyak hal, sedangkan waktu ketika Bapak nggak di rumah akan lebih banyak. Itu yang akan Bapak ceritakan. Jadi kalian tetap bisa punya memori atau bisa tahu setidaknya seperti apa Bapak. Semoga dari apa yang Bapak sampaikan nanti, seperti yang sudah Bapak bilang tadi, kalian bisa ambil manfaatnya atau bisa belajar dari situ. Kapanpun momen yang kalian hadapi apapun, semoga ada yang bisa kalian ambil hikmah dan manfaatnya. Soal bikin videonya sendiri, untuk surat pertama ini Bapak sengaja mentah aja, direkam pakai handphone, editnya cuman potong-potong, terus langsung upload. Tapi rencananya sambil Bapak membiasakan diri untuk bicara di depan kamera atau merekam video audio, nanti Bapak juga akan sambil belajar memperbaiki kualitas atau isi dari videonya, biar kalian gak bosen dengerinnya, biar kalian tahu bahwa yang penting adalah melakukan, menyampaikan dulu, yang penting adalah isinya dulu. Nanti kalau untuk biar lebih bagus, biar lebih baik, itu memang butuh proses gitu. Jadi semakin lama nanti surat-surat yang Bapak kirim, kalian bisa rasakan perubahannya pelan-pelan. Entah nanti audionya lebih baik, entah nanti videonya lebih baik, dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa setiap orang itu berproses, tapi untuk bisa melakukan atau untuk bisa mewujudkan sesuatu itu nggak perlu nunggu sampai semuanya bagus. Dimulai aja dulu gitu. Nanti bisa belajar sambil berjalan, sambil melakukan nanti akan menemukan cara-cara atau masalah-masalah yang perlu diatasi. Kira-kira gitu dulu nak, buat surat pertama untuk semesta. Semoga Caca harmoni bumi, Ning melodi laut, Adik simfoni langit selalu dalam lindungan Allah, jadi anak yang soleh dan soleha, serta dilimpahi berkah, hidayah dan rezeki, selalu memberi manfaat untuk sekitar dan mendapat manfaat dari sekitar. Love you. Dah.